Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Afandi dengan NIM D0220390 dari kelas Informatika A Universitas Sulawesi Barat. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas final dari mata kuliah Technopreneurship. Di dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, pastinya ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi manajemen maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk-bentuk elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar atau ide sehingga setiap orang yang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, apa itu keuntungan bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas dapat membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan baik dari skala besar maupun dari skala kecil. Yang ketiga, yaitu penerapan bisnis model kanvas. Di dalam bisnis model kanvas, ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu di bawah ini. 9 paduan ini penting untuk mengarahkan Anda dalam menentukan sistem kerja perusahaan sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan sesuai sistem atau tidak. Yang pertama yaitu value proposition. Sederhananya, value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor atau perusahaan lain. Sebelum menentukan hal lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Yang kedua yaitu customer segment. Value proposition saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen Anda. Target konsumen bisa dibagi menjadi beberapa segmen sesuai kebutuhan, contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun konsumerisme. Yang ketiga yaitu customer relationship. Di dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen Anda. Misalnya, Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18-25 tahun. Tentunya, target konsumen Anda adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Lalu, bagaimana membuat mereka membeli produk aksesoris rambut Anda? Yaitu dengan memberikan informasi seputar perawatan rambut atau tips mengikat rambut dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu channels. Di bagian customer relationship, kita sudah membahas cara pendekatan dengan konsumen Anda sesuai dengan bahasa internet mereka. Kini saatnya Anda benar-benar menemui dan berbicara kepada mereka. Bisa dikatakan, channels merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Yang kelima yaitu key activities. Key activities merupakan bisnis yang Anda jalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Yang kelima, key resource. Agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang Anda geluti, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh sederhana key resource adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan listrik, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu key partners.
dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan Anda. Jika sampai ini Anda belum menemukan keunikan dari produk atau jasa Anda dikarenakan kurangnya networking, Anda membutuhkan partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Yang kedelapan yaitu cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda. Beberapa yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya, dan yang terakhir yaitu revenue streams. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Bisnis model kanvas juga teknik yang efektif untuk diterapkan di dalam perusahaan karena dapat membantu memetakan bisnis Anda secara terstruktur. Anda dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide Anda menjadi hal yang konkret. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh model Canva yang telah saya buat. Yang pertama yaitu key partnernya, yang berisi supplier kopi dan supplier cemilan tradisional. Yang kedua, key activities, yaitu penyedia kopi dan minuman berkualitas dan memberikan pelayanan yang ramah dan inovatif. Yang ketiga yaitu value proposition, yaitu penyedia aneka kopi tradisional, jajanan atau cemilan tradisional, semua jajanan dan kopi dan bahan baku ramah lingkungan dan tanpa pengawet. Yang ketiga yaitu customer relationship, yang berisi membership dan juga promo member yang berisi beli 5 gratis 1. Yang selanjutnya yaitu customer segment, yang berisi pelanggan retail dari remaja hingga umur sampai 55 tahun. Selanjutnya key resource, yaitu lokasi warkop dan sumber daya manusia yang terampil. Yang selanjutnya channels, yaitu lokasi warkop sendiri dan acara-acara kantor. Berikutnya yaitu cost structure, berisi bahan baku mentah atau kopi dan lainnya, biaya persiapan toko, biaya karyawan, biaya lain-lain seperti listrik, air, dan gas. Yang terakhir ialah revenue streams, yang berisi penjualan kopi tradisional, penjualan jajanan tradisional, dan penjualan bubuk kopi. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang bisnis model Canva yang telah saya buat. Yang pertama yaitu value proposition-nya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa kita dan apa keunggulan produk ini dibanding dengan kompetitor lain. Di sini kami menyediakan aneka kopi tradisional dan jajanan cemilan tradisional dan jelas berbeda dengan kompetitor lainnya yang menyediakan makanan-makanan dan minuman modern. Semua jajanan atau kopi dibuat dengan bahan baku ramah lingkungan dan tanpa menggunakan pengawet. Selanjutnya ialah customer segment, yaitu siapa yang akan membeli produk Anda dan siapa yang mau membayar Anda. Di sini kami menargetkan pelanggan retail dimulai dari pelanggan remaja hingga pelanggan umur 50-an. Selanjutnya ialah customer relationship, yaitu bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan dan tanpa kehilangan pelanggan Anda. Di sini kami memberikan membership kepada pelanggan dengan keuntungan setiap member akan menerima promo beli 5 gratis 1. Selanjutnya ialah channels, yaitu bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang kita tawarkan dan bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan. Di sini kami akan mendirikan toko atau warkop kita di tempat yang lebih strategis dan juga menyediakan iklan catering agar dapat menerima pesanan dalam jumlah banyak. Berikutnya yaitu key activities, yaitu apakah kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai value proposition, apa strategi yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai. Yaitu
kami di warkop kami akan senantiasa menyediakan minuman dan kopi yang berkualitas dan juga memberikan pelayanan yang ramah dan inovatif kepada pelanggan. Berikutnya yaitu key resource, yaitu sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis, dan aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis yang serupa. Di sini kami memilih lokasi warung yang strategis dan juga menyediakan sumber daya manusia yang terampil. Berikutnya yaitu cost structures, yaitu pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini. Komponen biaya yang dibutuhkan di setiap elemen key activities, key resource, dan channels. Di sini kami mengeluarkan biaya untuk bahan baku mentah, kopi dan lain-lain, biaya persiapan toko, biaya karyawan, biaya lain-lain seperti biaya listrik, air maupun gas. Dan yang terakhir yaitu revenue streams, yaitu bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang dan apa saja produk dan jasa yang Anda jual. Di sini yang kami lakukan untuk menghasilkan uang yaitu menjual kopi tradisional, menjual jajanan tradisional, dan menjual bubuk kopi agar pelanggan dapat membawa bubuk kopi tersebut dan menikmatinya di rumah. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.